Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id yang berbahagia, marilah kita memuji Allah Ta'ala, membesarkannya serta menyanjungnya atas segala limpahan nikmat, kemudahan dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala apa yang kalian minta, dan jika kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Berbagai keutamaan dan keistimewaan telah kita lalui di bulan Ramadan sampai datangnya, sampai Allah sempurnakan dengan hari yang agung ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri yang merupakan simbol rahmat dan kebesaran agama Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Hal tersebut lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Jemaah sekalian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Demikian juga khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dimuliakan karena Allah Ta'ala, sungguh di antara nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya adalah Allah berikan taufik kepada hambanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala, mulai dari berpuasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan juga ketaatan-ketaatan yang lain yang Allah mudahkan bagi kita. Dan di antara nikmat terbesarnya adalah Allah memudahkan kita untuk melalui bulan Ramadan dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Jemaah sekalian kemuliaan karena Allah Ta'ala, jangan sampai
kita merutinkan ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita melupakannya setelahnya. Jangan sampai kita termasuk di antara seburuk-buruknya kaum, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan juga Fudail bin Iyad rahimahumallah. Mereka berdua berkata, bi'sal qaumul ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali pada bulan Ramadan. Jika kita telah merutinkan sebuah ibadah di bulan Ramadan, maka hendaknya kita menjaganya di bulan-bulan setelahnya. Jemaah sekalian yang muliakan karena Allah taala. Betul, Ramadan telah meninggalkan kita, akan tetapi ketaatan kepada Allah taala tidak ditinggalkan. Barang siapa yang mencintai Ramadan, tidak lain Ramadan itu melainkan hari-hari yang telah berlalu dari kita. Tapi barang siapa yang mencintai Allah taala, beribadah kepadanya, Allah Maha hidup, Allah masih bisa kita ibadahi sampai ajal menjemput kita. Jemaah sekalian kamu muliakan karena Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Keistiqomahan dalam beribadah merupakan kewajiban bagi kita. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin, kata beliau, makna dari istiqomah adalah luzumu ta'atillah ta'ala, yaitu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti taat hanya pada bulan Ramadan, akan tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh bulan. Betul jemaah sekalian, bahwasannya puasa Ramadan telah berlalu waktunya, akan tetapi masih ada puasa-puasa yang disyariatkan oleh Allah taala. Masih ada puasa-puasa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia mendapatkan puasa 1 tahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal, faka'annama shama ad-dahra kullahu." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia mengikutkan berpuasa tersebut dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Demikian juga salat tarawih telah berlalu dari kita waktunya, akan tetapi jamaah sekalian, salat malam tetaplah disyariatkan oleh Allah taala, masih disyariatkan, dan janganlah sampai kita meninggalkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama fi lailatin bi'10 ayatin lam yuktab minal ghafilin." Kata beliau, barang siapa salat di sebuah malam, jadi di malam apa saja, bukan hanya terbatas pada bulan Ramadan. Man qama fi lailatin, barang siapa yang salat pada sebuah malam, bi'10 ayatin, dengan membaca 10 ayat saja, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak termasuk di antara orang-orang yang lalai. Jemaah sekalian, hadis ini memotivasi kita untuk terus menjaga salat kita. Paling minimalnya kita salat witir 1 rakaat, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah taala. Demikian juga membaca Al-Qur'an. Kita senantiasa membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan kita menargetkan untuk mengkhatamkannya di bulan Ramadan. Maka harus bagi kita terus membaca Al-Quran di bulan setelahnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghajar Al-Quran, yaitu meninggalkan Al-Quran setelah bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang menghikayatkan ucapan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Dan Rasul berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan." Tidakkah cukup jemaah sekalian hadis-hadis yang banyak, baik itu hadis terkait dihitungnya 1 huruf membaca Al-Quran sebuah kebaikan, kemudian dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Tidak cukupkah hadis tersebut? Kemudian hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasannya keutamaan Al-Quran, yaitu beliau bersabda, kata beliau memerintahkan kita membaca Al-Quran, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati
syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk ashabul Quran. Siapakah ashabul Quran? Jemaah sekalian, ashabul Quran bukan hanya orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi ashabul Quran adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Jemaah sekalian yang muliakan karena Allah Ta'ala, betapa banyak keutamaan orang yang istiqomah di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran bagi orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya di atas keimanan kepada Allah Ta'ala, di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, Rabb kami adalah Allah, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanan tersebut, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Allah lanjutkan dengan ayat setelahnya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah katakan, mereka lah para penghuni surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran terhadap apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara diterimanya amalan kita di bulan Ramadan adalah dengan terus-menerusnya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain setelahnya. Sebagaimana ucapan para ulama, kata para ulama, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ganjaran dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jemaah sekalian kemuliaan Allah Ta'ala, hendaknya kita menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah di bulan setelah Ramadan, karena pada hakikatnya kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah sampai hayat menjemput kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id yang berbahagia, kesempurnaan keimanan seorang hamba adalah dengan istiqomahnya dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita diciptakan untuk beribadah, dan kita mencari dunia hanya secukupnya, dan mencari dunia untuk mendukung kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena kita diciptakan dengan tujuan hal tersebut, yakni beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, akan tetapi sering kita lupa tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Betapa banyak manusia yang mendengar ayat yang mulia ini, akan tetapi seringkali dia lalai. Dia lupa bahwasanya dia pasti akan menghadap Rabb-Nya. Dia pasti akan berjumpa dengan Allah Ta'ala di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana kita beramal di dunia ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan, ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang memperbaiki? Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Allah katakan dalam Al-Quran, "Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun." Kemudian kami jadikan kalian pengganti-pengganti di muka bumi setelah mereka, agar kami melihat bagaimana kalian beramal. Jemaah salat Id yang berbahagia, istiqomah merupakan kewajiban bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqomah sebagaimana firman Allah taala, "Fastaqim kama umirt." Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk istiqomah di atas ketaatan, di atas keimanan kepada Allah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jemaah sekalian kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus istiqomah, dan itu kewajiban. Istiqomah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Al-Minha Rabbaniyah. Kata beliau, istiqomah itu dengan kita berada di pertengahan, tidak menambah-nambah, tidak berlebihan beribadah kepada Allah, tidak sholat malam misalnya dengan sampai kita mengikat tubuh kita agar kita bisa berdiri. Ini berlebihan, bukan itu makna istiqomah. Bukan juga kita mengurang-urangi atau bermudah-mudahan meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ketaatan yaitu maksudnya kekurangan dalam beribadah kepada Allah atau lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pasti terjadi dan tidak ada orang yang selamat akan hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita istiqomah dalam Al-Qur'an, Allah ikutkan dengan perintah untuk memohon ampun kepadanya. Kata Allah Ta'ala, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah, beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Siapa di antara kita yang senantiasa dan tidak pernah lalai menjaga salat malamnya? Mungkin hanya segelintir saja, berarti di antaranya banyak yang lalai. Dan ini sifat manusia, yaitu lalai dan sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kewajiban bagi kita adalah menjaga keistiqomahan kepada Allah Ta'ala. Ketika kita lalai, kita tidak memindahkan kelalaian kita atau rasa malas kita. Yang tadinya kita mungkin rajin membaca Al-Quran, kemudian kita rajin sholat malam, kemudian rasa lemas lesu menimpa kita. Kita tidak memalingkan rasa malas tersebut kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian bentuk kebinasaan kepada Allah, kebinasaan di dunia ini. Dan juga kita palingkan ke rasa malas kita tersebut, kita palingkan kepada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lain. Karena ibadah banyak bentuknya. Misalnya kita tadinya rajin membaca Al-Quran, kita sedang malas atau lesu, kita palingkan membaca kitab para ulama misalnya. Kemudian kita malas untuk sholat malam, atau kita palingkan rasa malas kita tadi, yaitu dengan bersilaturahim kepada keluarga atau ibadah-ibadah yang lain. Jika demikian, maka kita masih di atas koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kewajiban kita, menjaga diri kita di dunia ini agar senantiasa di atas koridor syariat Islam sampai ajal menjemput kita. Karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan beribadah sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Mana al-yaqin adalah al-maut, dengan kesepakatan para ulama tafsir. Dan yang dilihat dari amalan kita adalah akhir dari amalan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Tidak lain amalan itu bergantung dengan akhirnya. Jemaah sekalian kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi menutup khutbah ini. Jemaah sekalian kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah kewajiban bagi kita dalam beribadah kepada Allah. Dan terkadang kita lalai dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka pastikan bahwasannya kita masih berada di atas koridor syariat Islam, tidak memalingkan rasa futur kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dia palingkan kepada ketaatan kepada Allah yang lain, maka dia telah beruntung. Barang siapa yang memalingkan kepada kemaksiatan, sungguh dia telah binasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun." Setiap amalan itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu ada masa futurnya, ada masa malasnya dalam beribadah kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW berikan kaidah kepada kita, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha."
Barang siapa yang dia rasa futurnya, rasa malasnya itu menuju kepada sunnahku, yakni kepada syariat Islam, faqad aflaha, sungguh dia telah beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang menuju kepada selain itu, kepada selain syariat Islam, sungguh dia telah binasa. Jemaah sekalian kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang istiqomah sampai Allah menjemput kita, sampai Allah mewafatkan kita dan kita berada dalam keadaan beribadah kepadanya. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih sya'nana kullah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.